Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ketiga kita atau pertemuan ketiga kita di semester ini. Dan di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang mikroorganisme. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu kita membicarakan tentang mikroorganisme dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, di pekan ini kita akan membahas tentang mikroorganisme dan kerugian yang ditimbulkan olehnya. Nah, teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan membahas sedikit tentang tema kita pekan ini. Nah, teman-teman, ternyata mikroorganisme ini tidak hanya menguntungkan tapi juga merugikan loh. Contohnya nih, pada tumbuhan. Jadi, mikroorganisme merugikan ini bisa menyebabkan kanker pada batang jeruk. Wah, ternyata bukan hanya manusia yang bisa kena kanker, ternyata batang jeruk pun bisa kena penyakit kanker. Yang kedua, menyebabkan penyakit busuk daun labu. Jadi, kalau mikroorganisme ini menyerang daun labu, tumbuhan labunya bisa mati. Oke, itu pada tumbuhan. Sekarang pada hewan. Ya, mikroorganisme bisa juga menyebabkan penyakit antraks pada hewan ternak. Contohnya hewan ternak yang diserang penyakit ini adalah sapi dan kambing. Jadi, kalau pada hari raya kurban, sapi dan kambing harus dilakukan pengecekan dulu apakah dia punya penyakit antraks apa tidak. Kalau dia memiliki penyakit antraks, jadi hewan ternak ini tidak layak konsumsi dagingnya. Nah, yang kedua bisa menyebabkan penyakit bengkak pada rahang sapi. Oke, itu pada hewan. Bagaimana dengan manusia? Jadi mikroorganisme ini juga banyak menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya penyakit diare. Jadi penyakit diare ini adalah penyakit yang menyebabkan kita sering buang air besar. Ya, bisa jadi dalam sehari itu kita bisa sampai 3-4 kali buang air besar. Dan ini sangat mengganggu aktivitas kita ya, teman-teman. Kemudian bisa juga menyebabkan penyakit disentri, penyakit tipes, dan lain-lain. Nah, dan yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Jadi kalian harus jaga kesehatan, makan makanan bergizi, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta rajin-rajinlah kalian berolahraga. Ya, teman-teman. Nah, itu sedikit informasi tentang mikroorganisme dan kerugian yang ditimbulkan olehnya. Sekarang kita lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Pekan ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bilangan pecahan. Ya, teman-teman. Jadi, suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Ingat ya, bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Selain angka 1, jelas berarti angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh nih, Ibu Siti akan menyederhanakan bilangan pecahan 4/6.
Oh iya, jadi teman-teman harus memperhatikan dulu ya bilangan pecahan yang akan disederhanakan. Kira-kira itu pecahan bisa disederhanakan lagi atau tidak? Jangan-jangan pecahan itu sudah sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan lagi, ya. Nah, kita akan mencoba menyederhanakan bilangan pecahan 4 per 6. Nah, kalian harus ingat ya, yang mana pembilang dan mana penyebut. Jadi, yang atas ini adalah pembilang dan yang di bawah ini adalah penyebut. Oke, kita akan membagi bilangan pecahan ini dengan bilangan yang sama selain angka 1. Berarti kita akan coba dengan 2. Kita akan bagi dengan angka 2. Nah, 4 dibagi 2 berapa? Ya, sama dengan 2. Kemudian penyebutnya pun kita akan bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Jadi, bentuk sederhana dari 4 per 6 adalah 2 per 3. Maka 4 per 6 bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini contoh berikutnya. Kita akan menyederhanakan pecahan 5 per 16. Nah, kalian harus tahu dulu yang mana pembilang dan penyebut. Oke, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, 5 per 16 ini akan kita bagi dengan bilangan yang sama selain angka 1. Berarti angka 2. Tetapi 5 bisa tidak dibagi dengan 2? Tidak bisa. Kalau dibagi 3? Tidak bisa juga. Dibagi 4? Juga tidak bisa. Berarti dia bisa dibagi dengan nilainya, yaitu 5. 5 dibagi 5. Kemudian ini penyebutnya pun kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 5. Tapi 5 dibagi 5 bisa. Tapi bagaimana dengan penyebutnya? Apa bisa dibagi 5? Tidak bisa. Maka 5 per 16 ini sebenarnya sudah sederhana dan tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, teman-teman, ada 2 cara menyederhanakan pecahan, bilangan pecahan ya. Yang pertama, dengan menggunakan FPB. Kita sudah pernah belajar FPB ini di kelas 4, ya. Apa itu FPB? Ya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. Nah, yang kedua, kita akan membaginya dengan pelan-pelan membagi bilangan pecahan ini dengan bilangan prima. Tapi kalian harus tahu dulu apa itu bilangan prima. Nah, di kelas 4 pun Ibu Siti sudah pernah menjelaskan tentang bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Dan ini adalah himpunannya. Himpunannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ingat ya, ini adalah himpunan bilangan prima. Dan diingat juga, ini kita pakai untuk menggunakan cara kedua, menyederhanakan pecahan. Oke, sebagai contoh kita akan menyederhanakan bilangan pecahan 18 per 30. Ya, kita akan menggunakan cara pertama, yaitu kita akan mencari FPB dari kedua bilangan ini. Dari pembilang dan penyebut bilangan pecahan ini. Oke. Yang pertama, kita akan mencari FPB dari maksud Ibu Siti, kita akan mencari faktor dulu dari bilangan 18. Jadi, kita akan mencari faktor dengan cara mencari perkalian yang hasilnya 18.
berapa aja? Perkalian berapa aja? Ya, 1 dikali 18. Kemudian berapa lagi? 2 dikali 9. Kemudian ada lagi? Ada. Ya, 3 dikali 6. Setelah itu tidak ada lagi perkalian yang hasilnya 18. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini faktor dari angka 18. Kemudian kita akan mencari faktor dari 30. Nah, berapa saja faktor dari 30? Ya, 1 dikali 30. Kemudian 2 dikali 15. Kemudian 3 dikali 10. Ada lagi tidak? Ada, yaitu 5 dikali 6. Maka faktor angka 30 adalah, nah, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekarang kita perhatikan, ada tidak persekutuan yang sama, faktor persekutuan yang sama dari kedua bilangan ini? Ada ya, yaitu 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Kemudian 6. Nah, ingat ya, FPB tadi adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita cari yang mana faktor persekutuannya yang paling besar. Yang mana dari kedua bilangan ini faktornya yang paling besar? Ya, betul, yaitu 6. Jadi, FPB 18 dan 30 adalah 6. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bilangan pecahan ini dengan FPB-nya, yaitu 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian 30 dibagi 6 sama dengan 5. Maka bentuk sederhana dari 18 per 30 adalah 3 per 5. Itu dengan cara pertama menggunakan FPB. Ingat ya, hasilnya 3 per 5. Apakah sama kalau kita cari dengan cara kedua? Kita akan coba. Nah, cara kedua adalah pelan-pelan membagi dengan bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima tadi adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, 18 per 30 akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Kalau dia tidak bisa dengan yang paling kecil, kita akan lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Oke, apakah 18 ini bisa dibagi 2? Ya, bisa ya teman-teman. 30 juga bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? Ya, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Sedangkan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 9 per 15 ini apa masih bisa kita sederhanakan? Kita akan coba ya. Nah, 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa tidak? Ternyata bisa. Nah, kita lihat yang di bawahnya penyebutnya yaitu 15. Apa bisa dibagi 3? Bisa ya teman-teman. Nah, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya. Nah, 3 hasilnya adalah 3 per 5. Ini adalah bentuk sederhana dari 18 per 30 ya.
sama dengan cara pertama tadi. Ya, hasilnya juga 3/5. Paham? Insya Allah kalian paham. Nah, kita akan coba ya contoh yang kedua, cara yang kedua ini dengan contoh yang lain. Nah, misalnya kita akan menyederhanakan bilangan pecahan 27/48. Nah, kita akan gunakan bilangan prima lagi. Nah, kita akan membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu dengan angka 2. 27 dibagi 2, apa bisa? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita akan lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu 3. 27 dibagi 3, bisa tidak? Bisa. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Apa penyebutnya bisa dibagi 3? Bisa. Ya, maka 27 dibagi 3 sama dengan 9. 48 dibagi 3 sama dengan 16. Maka hasilnya adalah 9/16. Kemudian 9/16 ini apa bisa disederhanakan lagi? Akan kita coba. Nah, akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. 9 dibagi 2, bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita akan lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Wah, 9 dibagi 3 ternyata bisa. Bagaimana dengan penyebutnya? Apa bisa dibagi 3? Bisa juga. Nah, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 16 dibagi 3 sama dengan 8. Maka bentuk sederhana dari 27/48 adalah 3/8. Begitu ya teman-teman? Paham? Insya Allah kalian paham ya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menyederhanakan bilangan pecahan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian nanti dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi berikutnya. Dan Ibu Siti tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.